Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam kali ini kalian sehat walafiat, tetap semangat walau dalam keadaan Covid, kalian tetap mengikuti pelajaran dengan semangat. Pada hari ini kita akan membahas karya ilmiah, melanjutkan ke pertemuan yang lalu tentang karya ilmiah strukturnya. Hari ini kita akan membahas tentang segi kebahasaan. Kebahasaan dalam karya ilmiah, satu pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Dua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Tiga, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus reproduktif. Empat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Nah, itulah dari segi kebahasaannya. Kita akan lanjut jelaskan satu persatu. Kalimat baku. Kalimat baku atau efektif memiliki ciri-ciri menggunakan subjek dan predikat. Di sini jelas subjeknya mana, predikatnya. Nah, itu ada jelas. Dalam asap rokok mengandung banyak racun. Nah, seperti itu tidak bisa kita lihat mana subjeknya, mana predikatnya. Sehingga tidak bersubjek karena ada kata dalam itu, membingungkan orang. Dalam asap rokok, nah itu diberi koma. Nah, diberi koma berarti di situ termasuk keterangan. Dalam asap rokok, keterangan terkandung banyak racun. Nah, itu baru benar ya. Jadi subjek dan predikatnya terkandung berarti predikat, banyak racun sebagai objeknya. Asap rokok mengandung banyak racun. Nah, asap rokok sebagai subjek, mengandung predikat, banyak racun objek. Nah, di sini ada subjek dan predikat. Nah, lalu di situ ada objek. Ya. Kalau ada kalimat subjek, predikat, lalu ada objek, disebut kalimat yang sudah mengikuti aturan, yaitu berurutan ada subjek, predikat, objek. Yang kedua, tidak mengandung pleonasme atau kata mubazir. Contoh, DPR adalah merupakan. Nah, kata adalah merupakan berarti salah. Sudah ada kata adalah, masih ada merupakan lagi. Nah, di situ maka disebut pleonasme. Ya. DPR adalah merupakan lembaga tinggi negara. Ya. DPR merupakan lembaga tinggi negara. Nah, itu yang benar. Atau DPR merupakan lembaga tinggi negara. Nah, itu. Pilih salah satunya. 3. Memenuhi unsur kelogisan. Logis, masuk akal. Makalah ini membicarakan, makalah ini membicarakan. Yang membicarakan siapa? Nah, ya. Makalah ini membicarakan bahaya asap rokok. Maka itu kalimatnya salah. Dalam makalah ini, dibicarakan bahaya asap rokok. 4. Menggunakan diksi yang tepat. Contohnya, Satpol PP akan membongkar pemukiman yang kumuh. Satpol PP akan membongkar pemukiman yang kumuh. Satpol PP bandingkan. Satpol PP akan membongkar pemukiman kumuh.
Satpol PP akan membongkar pemukiman kumuh. Nah, bukan permukiman tapi pemukiman tempat. 5. Menggunakan ejaan yang benar. Para peneliti sedang mengamati aktivitas orang utan. Tidak bermakna ambigu atau ganda. Diduga, banyak siswa baru yang menerima beasiswa. Diduga banyak siswa baru yang menerima beasiswa, bisa punya makna siswanya yang barunya. Diduga banyak siswa, bisa siswanya yang baru, bisa waktunya yang baru. Diduga banyak siswa baru menerima beasiswa, berarti siswanya yang banyak, waktunya. Diduga banyak siswa baru, nah siswanya yang baru yang menerima beasiswa, maka di sini punya makna dua atau ambigu. Penggunaan ejaan kata baku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penulisan judul. Nah, judul buku. Nah, ada huruf besar dan kecil mana yang harus dipakai. Di sini contohnya argumentasi dan narasi, dannya kecil. Biasanya ya. Dan di, ke, dari. Nah, itu menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf besar. Ya. Judul bab, waktu dan tempat penelitian. Nah, di situ ya. Notasi ilmiah, sistem tanda berupa angka Arab, angka Romawi atau huruf yang digunakan menandai judul bab, subbab pada karangan. 1.1, 1.2. Nah, itu sebagai huruf angka Arab ya. Nah, ada yang menggunakan angka Arab, ada yang menggunakan Romawi. Contohnya, nah kita bisa lihat langsung pada contoh karya ilmiah pemanfaatan kembali sampah. Di bab pendahuluan bab 1, pendahuluan latar belakang atau masalah belakangan ini, sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah. Bagian cara memanfaatkan kembali sampah. Ya, tujuan penelitian. Dapat rumusan masalah di sini, nanti apa saja yang akan dibahas. Nah, itu adalah rumusan masalah, intinya, pentingnya. Berupa pertanyaan-pertanyaan, itu dalam rumusan masalah. Karena materinya tentang sampah, apa itu pengertian sampah, ciri-ciri sampah, manfaat sampah. Nah, tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian dapat mengetahui cara memanfaatkan sampah itu untuk apa. Bab 2, pembahasan. Sampah banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan. Untuk sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, untuk sampah kertas didaur ulang, nah, untuk sampah plastik kaleng bisa juga dimanfaatkan menjadi berbagai wadah tergantung ukuran. Kesemuanya manfaat sampah tersebut tergolong dalam pemanfaatan kembali. Jadi tergantung kita memanfaatkan untuk apa sampah tersebut. Bab 3, penutup.
sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah, akan tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubah menjadi sumber penghasilan, jelas. Contohnya dapat sampah plastik, bisa didaur ulang, dijual. Sampah tadi ada sampah sayuran, bisa diberikan untuk makanan. Sampah sayuran dari buah-buahan bisa didaur ulang menjadi sebuah sabun. Nah, jadi tergantung kita memanfaatkan untuk apa. Ada juga bisa untuk pupuk. Saya kira cukup sekian ya untuk materi karya ilmiah. Ya, nanti besok kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa ya. Kalau kurang jelas bisa menghubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.